Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Bakti Farm. Kali ini kita akan sedikit sharing ataupun diskusi ya mengenai ini cabai keriting. Nah, saat ini lokasinya ada di Kecamatan Kembayan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kalau desanya tepatnya ada di Desa Tunggal Bakti. Nah, menariknya dengan kondisi musim hujan ataupun curah kadar airnya sangat tinggi, di sini juga ya bisa dikatakan relatif aman ya, terutama dari Gemini. Cuman yang di sini yang agak riskan itu ini jamur fusariumnya nyerang ya, ada beberapa batang hampir di setiap bedeng itu ada. Nah, nanti coba kita akan diskusi lebih lanjut ya dengan petani, dan ini masih sangat muda dengan petaninya yang merawat dan mengurus tanaman cabai ini. Kita akan sharing lebih jauh ya mengenai tentang budidaya cabai rawit ini. Mudah-mudahan ini akan memberi informasi ya sedikit kepada teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin langsung saja ya sama Mas Ari ini. Namanya Mas Ari ya. Mas Ari ini sudah juga lumayan apa namanya, lama juga sudah main di cabai ya, di budidaya tanaman cabai terutama seperti itu. Mas Ari mungkin langsung berdiri aja Mas Ari. Mas Ari bisa disampaikan ke teman-teman ya. Mungkin nanti suaranya agak keras Mas Ari, soalnya di sini ada beberapa mesin juga yang lagi olah lahan ya. Biar teman-teman jelas ya mendengarnya seperti itu. Ya. Ini bisa diceritakan dulu Mas Ari, apa jenis varietas yang ada ataupun yang ditanam nih Mas Ari? Iya, saya di sini Mas, saya tuh menggunakan varietas Castello, produk cap tanah merah di sini saya menggunakan. Castello? Iya, Castello. Ada lagi Mas? Sama saya sedikit percobaan Lola ini Mas. Lola ya? Iya, Lola ini. Oh ini Lola ya ini. Ini Lola cuma membuat gimana kedepannya, buat praktek pengalaman juga nih. Oke ya, yang konon katanya tahan virus ini ya? Yang tahan virus. Ojo, aduh, ini. Suaranya rano. Iya. Ngomong-ngomong santai ya, jadi kayak biasa yang kayak di pondok tadi gitu. Ini Mas Ari, bisa diceritakan ke teman-teman kemarin itu pengolahannya. Mungkin kita ke lahan dulu ya, pengolahan lahan. Itu bisa diceritakan kemarin prosesnya seperti apa aja nih Mas Ari? Kalau prosesnya kemarin tuh Mas, kalau dari segi kompos ya, kemarin tuh di lahan 1/4 nih ya. Iya, 1/4 ya ini luasnya. 1/4 kemarin ini saya menggunakan kurang lebih kompos tuh kemarin tuh sebenarnya 3 ton. 3 ton, cuma saya pengurangan jadi 2,5 ton aja. 2,5 ton aja ya. 2,5 ton aja. Kemarin gunakan apa nih kotoran komposnya nih? Kotoran dari apa? Dari kohe sapi. Kohe sapi? Iya, sama kohe ayam. Kohe ayam. Itu pun banyak sekamnya tuh Mas kemarin. Banyak sekamnya. Iya. Nah, untuk kimianya sendiri Mas, bisa disampaikan. Ini mungkin jadi juga perhatian untuk teman-teman petani lainnya. Iya. Kemarin saya sih kalau kimia saya itu menggunakan itu Mas apa namanya? Pupuk NPK 1515 yang majemuk itu kemarin tuh 150 kilo. Pupuk tunggal kemarin fosfat saya menggunakannya 150 kilo. Kemarin tuh saya sengaja nggak membuat urea Mas, takut berlebihan kandung N tuh. Iya. Takutnya pantek tuh Mas kan. Iya, jadi saya menggunakan itu aja Mas, fosfat 150, NPK 515 itu 150, jadi total 300 kilo. Berarti 1:1 ya? Iya Mas. Oke. Nah Mas Ari, itu mungkin sekilas ya informasi untuk teman-teman juga. Untuk biasanya kan ini menjadi juga banyak sih petani yang merahasiakan, tapi udah disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk teman-teman yang lain. Nah, ini kan musim curah hujan juga. Curah hujan terutama untuk virus ataupun apa ya, jamur gitu kan. Ini kan menjadi bahaya juga ya untuk kesehatan tanaman kita. Biasanya untuk menangani dua virus itulah, dua penyakit itulah. Penyakit itu, hama dan penyakit itu biasanya Mas Ari menggunakan apa nih?
Tergantung mas. Kalau virus Gemini itu mas yang terkenalnya orang-orang di sini mas, kan yang ditakutin mereka kan kutu kebel tuh mas ya. Ya. Kalau saya kutu kebel tuh mas, saya tuh dari umur 20 hari tuh saya menggunakan Agus mas. Gunakan Agus. Produk Agus tuh mas. Oh, itu Agus ya? Iya. Itu untuk virus mencegah virus Gemini tuh mas. Virus Gemini ya. Dan ini hampir ya, saya lihat aman semua ya untuk virus Gemini ya. Alhamdulillah, yang ini sih bilang aman ya aman, bilang enggak ya enggak lah, masih banyak. Ada mungkin sedikit ya. Bisa dikendalikan maksudnya ya. Dikendalikan. Soalnya tuh jenis varietas ini tuh tidak tahan mas di sini mas. Oh iya. Virus ini tuh enggak tahan mas. Oke. Untuk ini, yang untuk fusarium ya, ini memang kendalanya masih di fusarium ya? Iya mas. Nah itu bisa diceritakan kemarin kenapa ataupun apa saja di awal kemarin untuk mengendalikan ini, tapi ya sampai saat ini juga masih terkena gitu. Kemarin tuh saya menggunakan Trichoderma tuh mas ya. Kemarin tuh saya menggunakan Anfus, Trichoderma, M4 sama M21 kemarin tuh mas. Itu menggunakan itu semua? Itu semua. Untuk menangani fusarium ini ya? Fusarium. Tapi masih aja gimana? Kekurangan atau kurang banyak atau gimana? Kalau dilihat? Kalau dilihat saya rasa sih kalau kebutuhan cairan dari M4 kemarin tuh 3 liter mas. 3 liter. M21 kemarin habis 2 liter. Terus Trichoderma kemarin habis 6 kilo, Anfus kemarin tambahan lagi habis 2,5 kilo. 2,5 kilo. Itu masih kurang? Ya enggak tahu mas. Tapi masih kena ya? Masih kena ya? Yang jelas sih di sini kayaknya nggak tahan di sini mas. Nggak tahan ya? Iya di sini. Ini kemarin berapa batang populasinya? Kurang lebih 2.700 mas. 2.700-an. Jarak 70. Kalau kemarin kita gunakan jarak 60 mungkin muat 3.200-an. Oke. Kemarin. Terus ini Mas Ari ya, untuk serangan patek aman ya kalau patek sendiri? Patek sendiri alhamdulillah lumayan aman. Aman ya, iya. Bisa dikatakan aman. Ini sudah metik berapa kali Mas Ari? Kemarin baru metik 3 kali ini mas. 3 kali ya? Belum panen raya. Oh belum panen raya ya? Belum. Ini diperkirakan panen raya sampai berapa kira-kira nih? Kalau maksimal 2.700 ini insya Allah sih kalau sempurna semua itu tembus 200 kilo sih dapat mas. 200 kilo. Tergantung dari segi permainan mas. Kalau kita manen 10 hari sekali mungkin enggak 200 kilo pun pasti dapat. Kalau kita panen 4 hari 3 hari sekali mungkin ya 150-an. Itu per tiap petik ya, waktu pas panen rayanya ya? Panen rayanya. Untuk harga Mas Ari bisa disampaikan berapa nih? Membahagiakan enggak nih harganya? Aduh mas, kalau harga di area Sagu Kapas nih mas, lumayan stabil lah. 35-30. Tapi di sana mungkin murah mas. Oke, berarti penyerapan pasarnya ini untuk pasar wilayah mana nih masuknya? Pontianak atau mana nih? Kalau kita panen rayanya kita langsung bawa ke Pontianak aja mas. Pontianak. Kalau daerah Hulu, Sanggau, Sintang atau ke Kapuas Hulu sana enggak ada ya? Enggak ada ya. Berarti larinya tetap ke Pontianak ya. Mungkin 50 kilo pun larinya ada sedikit di Sagu Kapuas mas. Oke Mas Ari, coba kita jalan-jalan Mas Ari, lihat penyakitnya apa nih yang ini kayaknya Mas Ari ya, yang depan itu. Nah ini nih, bisa diceritakan Mas Ari, itu yang merah-merah ini, kenapa nih Mas Ari? Yang merah ini kemarin tuh layu fusarium nih mas. Oh itu ya? Layu fusarium, ini mungkin udah dari dini nih mas. Memang parah ya, dia hampir mematikan satu tanaman ya modelnya ya. Karena emang yang terserang itu akarnya ya. Akarnya mas. Ini kemarin dikasih apa nih putih-putih ini? Ini dolomit mas. Dolomit. Tujuannya itu menghambat persebaran aja mas. Oh menghambat aja. Biar ukuran aja mas. Biar nggak kemana-mana ya. Iya. Ini sebenarnya perlu dicabut nggak Mas Ari? Karena saya juga tuh mas ya. Gimana? Mau mengadakan riset, penelitian atau gimana atau iya, mas, atau emang sayang atau gimana ini? Nggak dibuang nih. Katanya kan kata teman-teman tuh biasanya nular gitu. Iya, mas. Tapi gimana mas ya? Mungkin ini
kekebalan juga bisa jadi sih kekebalan juga Mas. Nanti bisa kita nengok di lapangan juga Mas. Ada yang di sini ada yang layu, di sini masih bertahan tuh ada juga Mas. Ada. Saya juga di sini masih bingung Mas. Ini pengaruh kekebalan apa atau gimana gitu Mas. Oh gitu. Yang dicabut pun ada juga Mas. Ini sih dipraktek aja Mas. Nengok persebarannya di sini ada apa enggak. Di sini apa. Jadi ini untuk riset aja, enggak dicabut itu, untuk tahu penyebarannya itu nular enggak gitu kan? Oh gitu. Tapi kan biasanya kalau petani itu yang lain kan dicabut ya kan? Mas. Karena katanya takut apa? Penyebaran. Nyebar ke tanaman lainnya. Nah ini Mas Ari, yuk kita lihat lolai. Ini kan tadi apa Rocky ya? Ini apa? Castello, sorry, Castello. Nah ini untuk yang lolai. Buat testimoni dulu gimana kalau untuk lolai? Menurut saya tuh buat kawan-kawan sih sebaiknya tanam lolai aja. Soalnya lolai itu bagus. Dari segi buah pun aman, boleh dilihat Mas. Buahnya aman ya? Buahnya aman, tahan virus dan lebat ya? Lebat ya. Jual buahnya juga enggak jauh kalahnya. Ini praktek perdana. Ini perdana ya nanam ya. Mantap Mas Ari. Mantap ya. Wah, ini kalau lolai emang ya bisa dikatakan memang tahan bener sih. Udah terbukti sih dari petani-petani yang lain juga. Tahan virus juga ya. Dan dia modelnya mudah beradaptasi sih dengan lingkungan di mana aja. Soalnya ini kan dari Lampung itu. Ya, punya bos lolai itu. Boleh langsung kita tengok aja Mas. Oke teman-teman, kita jalan-jalan ya sama Mas Ari mumpung lagi free ini, udah aktivitasnya udah selesai. Ini Mas. Ini kan dari lolai semua. Yang ini Castello, ya Mas, kita... Oh ini lolai, yang tinggi ini ada Castello. Boleh sini Mas. Kita lihat ini sebelah sini ya. Sini Mas, dari sini. Sebelah mana nih Mas Ari? Ini yang buat riset apa lagi? Ya karena saya orangnya kan ingin cari pengalaman Mas ya. Ya. Ini kan Mas semua kemarin itu saya sengaja kasih Castello Mas ya. Ini Castello. Inilah Mas buktinya bahwa dia tuh enggak tahan Mas. Boleh dicek Mas. Oh iya. Sebelahnya nih. Ini si lolai. Ini si Castello. Ini Castello. Ini lolai. Ini lolai. Castello ini. Padahal ini berdekatan ya teman-teman. Ya. Dan ini kena virus nih. Virus nih. Sudah hampir pulih nih Mas. Dia mau pulih kembali ya kemarin. Tuh. Ini sebelah nih tanamannya, biasanya memang dia akan ular ke sebelahnya, ke tanaman lainnya. Karena ini virus yang emang sangat ditakuti oleh petani cabai lah terutama ya. Untuk itu emang penanganannya harus ekstra nih kalau untuk virus Gemini ya. Nah seperti itu. Ini sampai sana. Mungkin sekilas ya Mas Ari. Terima kasih informasinya. Ya ini menjadi potret ya untuk di wilayah Kalimantan Barat, Sanggau. Ya, ini dengan petani mudanya ya Mas Ari. Mudah-mudahan ke depan ya banyak generasi muda yang juga ikut turun tangan membantu ataupun menangani, mengambil bagian dalam memproduksi pangan kita ke depan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Salam hangat dari kami dari channel Bakti Farm.